Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran keempat. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Diskusikan dalam kelompokmu. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantumu. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Tuliskan hasil diskusimu. Hasil diskusi kami adalah 1. Membantu Bu Mimin berjualan di kantin. 2. Saya akan melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya dan bersikap ramah dan sopan. 3. Menjaga makanan agar tetap bersih dan sehat. 4. Uang hasil penjualan akan kami berikan kepada Bu Mimin tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. 5. Jujur, saling bekerja sama, bekerja keras, dan saling tolong-menolong. Sekarang ceritakan kerjasamamu tadi. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi? Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama? Hal yang sudah baik dari kamu? Hal yang masih perlu diperbaiki dari dirimu? Dan rencana perbaikan diri? Jawabannya adalah, kami bisa bekerja sama dengan baik. Perbedaan yang saya lihat adalah ada yang bekerja cekatan dan ada yang kerjanya lambat. Hal baik yang saya dapat dari kerjasama adalah saling membantu sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah. Saya sudah bisa bekerja sama dan menghargai teman. Namun saya perlu memperbaiki kemampuan memahami perbedaan yang dimiliki teman. Untuk rencana perbaikan diri, saya akan berusaha lebih memahami kemampuan orang lain.
Kemudian mintalah pendapat kelompokmu tentang sikapmu. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang, bagaimana sudut pada segitiga dan segi empat? Pada saat pembuktian di pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi. Berapakah besar sudutnya? Berapakah jumlah besar semua sudutnya? Apakah itu berlaku untuk juga segitiga yang lainnya? Ayo kita buktikan. Ukurlah semua sudut dalam pada segitiga berikut. Di sini terdapat segitiga A, B, C, dan D. Setelah kita mengetahui bentuk segitiga pada bidang datar A, B, C, dan D, tulislah hasil pengukuranmu pada tabel berikut. Segitiga A, besar jumlah sudut dalam pada segitiga yaitu 180 derajat. Segitiga B, besar jumlah sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Segitiga C, besar jumlah sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Sedangkan segitiga D, besar jumlah sudut dalam pada segitiga yaitu 180 derajat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah jumlah besar sudut dalam segitiga sama? Ya, jumlah besar sudut dalam segitiga sama, yaitu 180 derajat. Coba buktikan dengan cara berbeda. Apakah kamu punya cara berbeda? Potong ujung segitiga, lalu susun seperti gambar berikut. Kalian lihat contohnya. Setelah kalian melihat dari contoh segitiga tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah besar jumlah sudutnya sama? Berapakah besar jumlah sudutnya? Jawabannya adalah ya, jumlah besar sudut dalam segitiga sama, yaitu 180 derajat. Semua segitiga mempunyai jumlah sudut 180 derajat. Besar sudut pada segitiga juga mempengaruhi namanya. Kemudian berilah nama segitiga tersebut dengan melihat besar sudutnya. Segitiga yang nomor 1 dinamakan adalah segitiga lancip. Alasannya, ketiga sudutnya karena lancip, karena kurang dari 90 derajat. Segitiga kedua namanya disebut adalah segitiga lancip. Alasannya, karena ketiga sudutnya lancip dan kurang dari 90 derajat. Kemudian segitiga yang ketiga namanya adalah segitiga siku-siku. Alasannya, karena salah satu sudutnya berbentuk siku-siku, yaitu 90 derajat. Segitiga keempat namanya adalah segitiga tumpul.
Alasannya karena salah satu sudutnya tumpul, yaitu lebih dari 90 derajat. Setelah itu, tukarkan hasilmu dengan temanmu. Jawablah pertanyaan berikut. Hitunglah sudut yang belum diketahui. Kalian perhatikan di sini ada segitiga 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Diketahui ada sudut yang pertama dan sudut yang kedua. Kemudian kita mencari sudut yang ketiga. Untuk segitiga ke-1, diketahui sudut ke-1-nya adalah 45 derajat, sudut keduanya adalah 45 derajat. Dicari adalah sudut ke-3. Jawabannya adalah caranya 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 90 derajat. Dan diketahui untuk sudut ketiganya adalah 90 derajat. Kemudian segitiga kedua, diketahui sudut yang pertama adalah 90 derajat dan sudut yang kedua adalah 30 derajat. Yang dicari adalah sudut yang ketiga. Jawabannya adalah caranya 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Dan diketahui sudut ketiganya adalah 60 derajat. Lanjut untuk segitiga yang ketiga, diketahui sudut pertama adalah 40 derajat dan sudut kedua adalah 70 derajat. Yang ditanyakan atau yang belum diketahui adalah sudut ketiganya. Caranya adalah 180 derajat dikurang 40 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Dan diketahui sudut ketiganya adalah 70 derajat. Kemudian segitiga keempat, diketahui sudut yang pertama adalah 40 derajat dan sudut yang kedua adalah 100 derajat. Ditanyakan adalah sudut ketiganya. Caranya adalah 180 derajat dikurang 40 derajat ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi diketahui sudut ketiganya adalah 40 derajat. Lanjut untuk segitiga kelima. Diketahui sudut pertama adalah 110 derajat dan sudut kedua adalah 30 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi diketahui sudut ketiganya adalah 40 derajat. Untuk segitiga yang keenam, diketahui sudut pertamanya adalah 60 derajat dan sudut keduanya adalah 80 derajat. Cara mencarinya adalah 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi diketahui sudut ketiganya adalah 40 derajat. Cara mencari sudut yang belum diketahui dari segitiga adalah sudut ketiga sama dengan 180 derajat dikurang sudut ke-1 ditambah sudut ke-2. Apakah pada saat bekerja kelompok tadi kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Jawabannya adalah ya,
Saat bekerja sama tadi, saya dan teman-teman sudah terbiasa bekerja sama. Kami saling menghargai pendapat satu dan lainnya. Sekarang, bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan cerita. Setelah itu, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Judul cerita adalah Sigap Membantu Sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Semi merasa memiliki keluarga. Kemudian, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf ke-1 adalah gagasan pokok. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Gagasan pendukung paragraf 1. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Gagasan pendukung 2. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Gagasan pendukung 3. Orang tersebut rupanya Pak Semi. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua adalah sebagai berikut. Gagasan pokok, Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Gagasan pendukung paragraf 2. 1. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Gagasan pendukung 2. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Gagasan pendukung 3, ia menggunakan kapal laut. Gagasan pendukung 4, perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Gagasan pendukung 5, tentu Pak Semi sangat lelah. Gagasan pendukung 6, apalagi usianya sudah cukup tua. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3 adalah sebagai berikut. Gagasan pokok, Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Gagasan pendukung paragraf 3. 1. Sampai di rumah, Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Gagasan pendukung 2. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 4 adalah sebagai berikut. Gagasan pokok, datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Gagasan pendukung dari paragraf 4 adalah 1. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Gagasan pendukung 2, Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Gagasan pendukung 3, Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Gagasan pendukung 4,
Pak Nur membeli makanan. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 5 adalah sebagai berikut. Gagasan pokok: setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Gagasan pendukung paragraf 5: 1. Ia senang warga desa membantunya. Gagasan pendukung 2: di kampung ini Pak Semi merasa memiliki keluarga. Demikian tadi adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita sigap membantu sesama. Baiklah, kini kita akan membacakan simpulan pelajaran. 1. Mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. 2. Dapat mengukur sudut dalam segitiga. 3. Dapat menghitung sudut segitiga yang belum diketahui. 4. Dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah ini, silakan kalian kerjakan latihan soal. Setelah kalian mengerjakan latihan soal, kalian serahkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.